Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sobat-sobat, sahabat-sahabatku, mahasiswa yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan bahan ajar yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik dalam mata kuliah filsafat Islam, dan ini merujuk pada RPS pertemuan ke-6, di mana di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang metode dalam filsafat Islam, atau kita bisa sebut sebagai epistemologi filsafat Islam. Dalam mengkaji filsafat Islam, kita bisa melihat beberapa rujukan-rujukan sebagaimana yang dituliskan oleh salah satu tokoh, Abid Al-Jabiri, yang berasal dari Maroko, dalam kitabnya Naqdul Aqlil Arab atau Kritik Nalar Arab, di mana beliau mengatakan dalam epistemologi Islam itu ada 3 sumber ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, dan itu juga sebagai barometer dalam menentukan suatu kebenaran dalam agama Islam. Yang pertama yaitu adalah bayan, dan yang kedua itu adalah burhan, dan yang ketiga itu adalah irfan. Oke. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud oleh Abid Al-Jabiri dalam membahas tentang epistemologi filsafat Islam atau epistemologi keilmuan dalam Islam. Yang pertama, bayan. Bayan ini adalah teks, di mana teks ini memang bersumber pada nilai-nilai ilahiyah atau divine principle yang memang itu langsung diturunkan Tuhan kepada Nabi dan disampaikan kepada semua umat manusia. Kita memiliki satu fondasi dalam agama Islam. Kita memiliki Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber dari segala sesuatu, baik itu dalam masalah hukum, baik itu masalah akidah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan semua aspek dalam kehidupan manusia pasti akan merujuk pada nilai-nilai yang tercantumkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini menjadi kitab suci yang itu menjadi pondasi dalam semua aspek keilmuan dalam agama kita, ataupun dalam semua seluk-beluk kehidupan manusia. Tetapi ketika kita membahas tentang Al-Quran, Al-Quran ini sangat universal dan perlu penafsiran. Sebagaimana para ulama-ulama mufassirin, beliau menjelaskan atau menginterpretasi setiap ayat yang ada dalam Al-Quran agar pesan ilahiyah itu bisa tersampaikan kepada kita semua. Untuk bisa memahami Al-Quran, kita tidak hanya mauquf pada qiraah saja atau tartil saja, tetapi harus melalui fahamah. Dan untuk sampai pada nilai dan juga aspek fahamah, itu mau tidak mau kita akan masuk pada epistemologi yang kedua, yaitu adalah burhan. Burhan ini adalah rasional. Burhan ini adalah akliyah, di mana agama kita ini sangat memprioritaskan nilai-nilai akal dalam menentukan suatu kebenaran atau mengungkapkan pesan-pesan ilahiyah yang tersampaikan melalui Al-Quran. Akal menjadi satu wasilah yang sangat penting. Tanpa akal kita tidak akan bisa memahami realitas alam semesta. Kita tidak akan bisa memahami nilai-nilai yang disampaikan Tuhan melalui ayat-ayatnya, baik itu ayat yang sifatnya kauniyah atau yang sifatnya tadwiniyah. Maka peranan akal ini sangat penting sekali untuk mengeksplorasi dan juga untuk menafsirkan setiap pesan-pesan Tuhan yang termaktub dalam ayat-ayatnya. Dan ini dalam istilahnya Abid Al-Jabiri itu disebut burhan. Dan burhan ini tidak hanya dalam agama kita, bahkan dalam agama-agama yang lain atau dalam peradaban-peradaban yang lain, itu pasti akal itu menjadi satu barometer penting untuk menentukan suatu kebenaran. Sebagaimana dalam kajian filsafat, para ulama, para tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno, Aristotle, kemudian Plato, ataupun Socrates sekalipun,
dalam menentukan suatu kebenaran itu tidak bisa lepas dari peranan rasio ataupun akal itu sendiri. Tetapi ada satu lagi dalam membahas tentang epistemologi Islam yang tidak bisa kita tinggalkan, dan itu menjadi tradisi yang dimiliki oleh para ulama kita, tradisi dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu adalah irfan. Irfan ini adalah nilai-nilai intuisi yang mana bisa menyingkapkan sesuatu yang tidak tampak ataupun sesuatu yang sifatnya itu metafisik. Ketika kita membahas tentang metafisik, akal memiliki keterbatasan dan perlu adanya suatu intuisi penting dalam mengungkapkan apa yang terkandung dalam nilai-nilai kehidupan kita ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui ayat-ayat. Intuisi ini biasa dipakai oleh para sufi untuk mengungkapkan, atau dalam bahasa tasawuf kita sebut mukasyafah. Apa yang disingkapkan? Yang disingkapkan itu adalah sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang pengetahuan di mana akal sebagai indera dan juga indera itu tidak bisa menggapai itu semua. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sadruddin Asyirazi atau Mullah Sadra dalam kitabnya Al-Asfar, itu banyak sekali diterangkan peranan daripada irfan ini dalam menentukan suatu kebenaran, dan itu menjadi satu titik penting dalam kita membahas epistemologi dalam filsafat Islam. Maka pembahasan metode atau epistemologi dalam filsafat Islam ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada mahasiswa, karena memang ini menjadi suatu landasan dan pondasi untuk menggambarkan secara struktural, kita memiliki mapping yang jelas dalam mata kuliah filsafat Islam. Memang filsafat Islam ini adalah nilai-nilai teoritis dan bukan praktis. Maka mau tidak mau kita akan melihat dan merujuk pada kitab-kitab ataupun buku-buku yang membahas tentang filsafat Islam, seperti yang dituliskan oleh Al-Alamah Sayyid Hussein Tobatobai. Ada 3 kitab penting, yaitu Bidayatul Hikmah dan juga Nihayatul Hikmah, dan kemudian ada syarah dari Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah yang judulnya Durusul Hikmah dan Idhahul Hikmah. Ini menjadi salah satu rujukan penting untuk kita mengkaji filsafat Islam, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Islam. Dan kemudian ada beberapa rujukan yang lain seperti kitab Asfar yang dituliskan oleh Mullah Sadra atau Sadruddin Asyirazi yang menjelaskan tentang Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, bagaimana ada transendensi antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, dan ini puncak daripada kajian rasionalitas dalam Islam. Mungkin ini saja yang bisa kami haturkan, dan semoga memberikan insight, pengetahuan, memberikan tambahan ma'rifat kepada segenap mahasiswa sekalian. Ini saja yang bisa kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.